Halo teman-teman pejuang Poltekkes 2025, selamat datang kembali di channel ini, Nindya TW, tempat belajar bareng dan persiapan serius menuju ujian SIMAMA atau Sipenmaru Poltekkes. Di part 3 ini kita akan bahas 10 tes potensi skolastik dengan fokus pada materi, pengetahuan, dan pemahaman umum yang sesuai blueprint resmi dan sering muncul saat ujian gitu. Mungkin kalian lihat di Twitter atau X yang ada berkeliaran, hari ini yang keluar ini loh teman-teman gitu. Nah, sudah nonton part 1 dan part 2 belum? Di situ kita udah bahas soal-soal penting lainnya. Jadi pastikan kalian cek dulu ya. Linknya aku tampilin di deskripsi deh gitu. Tes SIMAMA atau Sipenmaru sendiri terdiri dari beberapa subtes TPS dan literasi. Untuk TPS ada 7 subtes utama, yaitu penalaran umum, sorry agak belibet ngomongnya, yaitu penalaran umum, penalaran kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan juga penalaran matematika. Nah, di video kali ini kita akan fokus ke subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Yuk siapkan alat tulis kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita latihan bareng. Nah, teman-teman, kalian pada ujiannya kapan ya? Setahu aku untuk ujiannya ini paling banyak minggu depan ya. Jadi mumpung ada waktu, ayo kita latihan bareng gitu. Latihan, usaha, belajar, berdoa gitu. Dan jangan lupa kalau video ini tembus 1000 penonton, aku akan lanjut buat video part 4-nya. Jadi setiap subtes 7 kan tadi 7 ya, 7 blueprint itu nanti aku bikinin lagi deh. Kalau misalnya sudah tembus 1000 penonton, aku akan lanjut buat video latihan soal part selanjutnya. Jadi bantu sebarkan ya. Klik like, tinggalkan komentar, dan pastikan kamu subscribe, aktifkan lonceng supaya nggak ketinggalan video latihan selanjutnya. Oke, tak perlu banyak cincang, lanjut aja nomor 1. Seperti biasa, aku kasih tahu soalnya, pertanyaan, lalu jawaban atau pembahasannya. Cukup 1 menit saja, kalau bisa 5 detik harus sudah selesai. Nomor 1. Siapa tokoh yang dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Insinyur Soekarno? A. Jenderal Sudirman, B. Sultan Syahrir, C. Dr. Andes Muhammad Hatta, D. Tan Malaka. Gampang banget ya, ini soal kita waktu SD. Jawabannya yang tepat adalah langsung aja C. Dr. Andes Muhammad Hatta. Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dia merupakan proklamatornya, beliau. Oke, lanjut soal nomor 2. Topik bahasa, sinonim. Sinonim kata efisien adalah A. Praktis, B. Sederhana, C. Hemat, D. Teliti. Ayo, apa nih jawabannya? Sekarang pada seliweran kata-kata efisiensi dari Pak Prabowo. Apa sih efisiensi itu? Efisiennya itu apa? Gitu, teman-teman. Apa ya? Teman-teman, kalau misalnya aku terlalu cepat menjelaskannya atau menginstruksikan kalian, kalian bisa pause aja videonya kalau misalnya aku terlalu cepat, atau bisa aja kalian perlambat gitu. Lalu kalian klik kalau misalnya sudah selesai di pause gitu. Kita lanjut. Jawaban nomor 2 apa ya teman-teman? Yang tepat adalah jawabannya C. Hemat. Efisiensi itu berarti tidak boros atau meminimalkan pengeluaran. Trik cepatnya, bayangkan penggunaan sumber daya, hemat, efisien gitu. Lanjut soal nomor 3, topiknya tentang pengetahuan umum, yakni geografi. Jadi, kata siapa sih biologi, matematika, fisika, kimia nggak keluar? Kadang keluar, tapi nggak terlalu banyak, alias nyelip-nyelip aja di bagian TPS, potensi skolastik, tapi yang bagian pengetahuan dan pemahaman umum gitu. Nggak apa-apa, disiapin aja. Soalnya adalah gunung tertinggi di Indonesia adalah A. Gunung Kerinci, B. Gunung Semeru, C. Gunung Rinjani, D. Puncak Jaya. Ayo, ini mah soal kelas 4 SD gitu. Jawaban yang tepat adalah D. Puncak Jaya. Puncak Jaya di Papua merupakan bagian dari pegunungan Jayawijaya tertinggi di Indonesia. Ingat aja di Papua itu paling tinggi ada Puncak Jaya gitu, di pegunungan Jayawijaya.
Lanjut soal nomor 4. Topiknya tentang pemahaman umum, logika. Nah, ini kayak yang di part berapa? Part 2, teman-teman. Semua dokter adalah manusia, beberapa manusia adalah atlet. Maka A. Semua atlet adalah dokter. B. Semua dokter adalah atlet. C. Beberapa dokter mungkin atlet. D. Tidak ada dokter yang atlet. Di materi sebelumnya kita sudah bahas tentang itu ya, modus tolen, terus semua, sebagian, beberapa gitu. Jangan lupa dicatat ya teman-teman, itu mungkin bisa jadi buat catatan buat kalian, dibaca-baca lagi sebelum mau ujian gitu. Jawaban yang tepat adalah nomor 4. Jawabannya adalah, kita klik, jawabannya C. Beberapa dokter mungkin atlet. Pernyataan logika tidak menutup kemungkinan ada irisan antara dokter dan atlet. Nah, gunakan diagram Venn imajiner. Biasanya pakai diagram Venn yang bulat-bulat itu ya. Lanjut, nomor 5. Topik pengetahuan umum, kesehatan. Fungsi utama hemoglobin dalam darah adalah A. Melawan infeksi, B. Mengangkut oksigen, C. Menghasilkan energi, D. Membekukan darah. Ayo, jawaban yang tepat apa nih teman-teman? Jawaban yang tepat adalah B. Mengangkut oksigen. Hemoglobin ini mengikat oksigen di paru-paru dan membawanya ke jaringan tubuh. Hem, itu darah, globin, protein. Berarti pengangkut oksigen. Gitu. HB itu apa sih teman-teman? Sel darah merah. Ya, biasanya untuk meningkatkan sel darah merah kita harus makan Fe. Fe itu bisa dari protein hewani yang daging-daging merah gitu, hem gitu. Lanjut soal nomor 6. Pemahaman umum, ini teks bacaan. Nah, ini bahasa Indonesia, lebih ke bahasa Indonesia. Kayak sinonim, antonim, teks bacaan itu sebenarnya bahasa Indonesia. Cuman di TPS pasti ada kayak gitu. Nih, bacaan pendek tentang pentingnya menjaga lingkungan. Apa ide pokok paragraf? Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab setiap individu. Kebersihan lingkungan menentukan kesehatan masyarakat. A. Tanggung jawab pemerintah. B. Pentingnya kesehatan. C. Menjaga lingkungan adalah tugas semua. D. Kebersihan pribadi. Mana bacaannya teman-teman? Kalimat utama menyatakan tanggung jawab menjaga lingkungan oleh semua individu. Sorry teman-teman, ini bacaannya kayaknya belum terpampang ya. Maaf. Mungkin ini soal bonus. Oh, sorry guys, ini ada tulisan apa ide pokok paragraf, tapi paragrafnya nggak ada. Tapi di bawah ini ada tulisan menjaga lingkungan adalah tanggung jawab setiap individu. Kebersihan lingkungan menentukan kesehatan masyarakat. Tanggung jawab individu. Berarti kalau A, tanggung jawab pemerintah, enggak. Soalnya dia tidak mengulik-ulik pemerintah. Setiap individu ya ini ya. Terus pentingnya kesehatan. Kayaknya enggak, soalnya dia nggak bahas kesehatan-kesehatan. C. Menjaga lingkungan adalah tugas semua. Nah, kan ini. Dia mengartikan yang ini. Tapi mungkin ini bisa jadi bonus soalnya paragrafnya enggak ada gitu. Oke, nggak apa-apa, it's okay, lanjut aja, nggak usah dipikirin. Lanjut ke soal nomor 7. Topik bahasa antonim. Tadi sinonim, sekarang muncul antonim. Antonim kata konvensional adalah A. Kuno, B. Tradisional, C. Modern, D. Formal. Apa ya konvensional itu? Konvensi. Oke, jawaban yang tepat adalah, sudah tahu jawabannya? Jawaban yang tepat adalah C. Modern. Konvensional itu tradisional, lawannya adalah modern. Nah, cari lawan kata yang menggambarkan kemajuan atau inovasi. Modern ya, tradisional itu masuk konvensional. Misalnya sinonim ya, ini yang ditanyakan adalah antonim. Jawabannya adalah modern. Lanjut soal nomor 8, pengetahuan umum, sains, sumber energi terbarukan yang paling ramah lingkungan adalah A. Batu bara, B. Minyak bumi, C. Energi surya, D. Gas alam. Ini soal pengetahuan umum kelas 5. Oke, kita buka. Jawabannya adalah
C. Energi surya. Energi matahari tidak menghasilkan polusi dan tidak habis. Jadi terbarukan, selalu baru dan alami. Nah, energi surya itu apa? Matahari. Lanjut nomor 9. Topik bahasa, kalimat efektif. Ayo, kalimat efektif. Kalimat yang paling efektif di bawah ini adalah A. Saya adalah siswa yang berasal dari kota Lumajang. B. Saya berasal dari kota yang namanya Lumajang. C. Saya merupakan seorang siswa dari Lumajang. D. Saya siswa dari Lumajang. Ayo. Jawaban yang tepat adalah D. Saya siswa dari Lumajang. Kalimat D padat dan tidak redundan. Sesuai kaidah kalimat efektif. Redundan itu apa sih? Redundan itu nggak bertele-tele. Ini kalimat paling singkat yang tetap jelas dan lengkap. Gitu. Lanjut soal nomor 10, nomor terakhir. Nomor 10-nya nggak ada. Oke, nggak apa-apa deh. Nanti di part 4 aku bakalan kasih 10 soal. Ini ternyata soalnya belum aku kerjain yang nomor 10. Nanti aku bakalan himpun soal-soal yang berseliweran di Twitter atau aku juga mempelajari soal-soal sebelum-sebelumnya si Penmaru, si Mama tahun-tahun sebelumnya. Oke, gitu. Terima kasih, cukup ternyata 9 soal saja hari ini. Sudah cukup panas belum? Apa masih kepin latihan lagi? Hehehe. Itu dia soal TPS si Mama atau si Penmaru Poltekkes tentang pengetahuan dan pemahaman umum yang bisa kalian pelajari hari ini. Tapi khusus untuk hari ini 9 soal saja. Coba kalian belajar-belajar yang lain, boleh. Kepin bahas apa? Bilang aja. Langsung komen di kolom komentar. Yuk diskusi bareng biar makin paham dan saling bantu. Jangan lupa like, tulis komentar, dan pastikan sudah subscribe supaya nggak ketinggalan video pembahasan berikutnya. Nggak kerasa banget kan? Cuma berapa soal kita bahas bareng, cepet selesai. Kalau misalnya belajar bareng, pasti disambi mainan HP, disambi bales chat, iya nggak sih? Gitu. Kalau video ini tembus 1000 penonton, aku bakal langsung lanjut ke part 4 dengan soal-soal terbaru dan pembahasan yang makin lengkap. Terima kasih sudah belajar bareng, semangat terus para pejuang Poltekkes. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.